pengelolaan kelas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa melalui chat atau secara langsung. Dari pengelolaan kelas. Tadi menurut Suharmi ini Arifo, indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas adalah yang pertama, terciptanya kondisi atau suasana belajar mengajar yang kondusif, yaitu tertib, lancar, berdisiplin. Nah, yang kedua, terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Begitu Noval, apa bisa dipahami? Bagaimana Noval? Pahami jawabannya. Kenapa? Ada suaranya? Ada. Apa jawabannya? Ada suaranya? Suaranya jelas. Ada ya. Ada Noval. Ya, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan dari bagaimana menurut Bapak Kalah seberapa penting pengelolaan kelas bagi pembelajaran di SD atau MI? Apakah pengelolaan kelas hanya bisa digunakan ketika proses pembelajaran tatap muka saja? Pengelolaan kelas hanya bisa digunakan ketika proses pembelajaran tatap muka saja. Nah, ini kan pengelolaan kelas di masa pandemi. Ya, tentu gimana? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi untuk menjawabnya sebentar lagi. Cara mengatasi kelompok yang kurangnya kekompakan. Nah, kelompok kan harus kerjasama. Nah, dari itu harus menghindari sikap egois pada tiap anggota, saling kerjasama, dan selalu menjaga komunikasi agar sesuatu yang dihasilkan tim itu maksimal. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri, namanya juga kelompok kan harus keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu bagaimana baiknya gitu, tidak menganggap bahwa keputusan sendiri itu baik, bukan begitu, untuk menjaga kekompakan dalam kelompok begitu ya. Apakah bisa terjawab? Ya. Terima kasih Nurhalia. Iya, sama-sama.
lagi dari Sufia Nur Amalia. Bagaimana menurut pemahalah seberapa penting pengelolaan kelas bagi pembelajaran usia ini? Terus, apakah pengelolaan kelas hanya bisa dilakukan ketika proses pembelajaran tatap muka saja? Menurut saya pribadi, jadi pengelolaan kelas itu penting karena di situ dalam pengelolaan kelas pasti ada tujuan untuk dicapai. Nah, dengan adanya tujuan pasti nanti pembelajaran akan lebih maksimal juga dengan pengelolaan kelas begitu. Bagaimana Sofia? Atau ada yang lain ingin menambahkan? Terus yang maaf tadi Halim masih kurang jelas, suaranya putus-putus dulu ini. Tadi apa maksudnya apabila hanya bisa digunakan di saat proses pembelajaran tatap muka saja, misalnya kan kayak sekarang ini lagi masa pandemi nih, masih belajarnya tuh di rumah aja. Nah itu menurut Ulunlah Setia. Jadi apakah pengolahan kelas hanya bisa digunakan ketika proses pembelajaran tatap muka? Diperlukan juga untuk pengelolaan kelas nih dalam bentuk online juga, karena meskipun tidak tatap muka kan pasti ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran meskipun tetap online belum tatap muka gitu. Jadi diperlukan juga untuk pengelolaan kelas ini di masih online nih. Contohnya itu pas tadi ada tugas individu, ada tugas kelompok, itu kan termasuk dalam pengelolaan kelas untuk tujuannya untuk tercapainya mampunya kita untuk dalam pembelajaran tersebut. Begitu. Oke, terima kasih banyak Halimah. Bentar ya Lara. Ya, sama-sama. Untuk Sofia, seberapa penting pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas tentunya sangat penting karena di situ jadi pembelajaran itu tertata gitu. Habis itu apakah pengelolaan kelas itu hanya offline saja? Online pun dikelola juga. Misalnya kayak kita hendak belajar ini nih, kita mempersiapkan Zoom, Meet misalnya atau apa-apa yang lainnya. Nah, mungkin itu aja Pak. Ya. Pertanyaan sudah dijawab semua Pak. Ya, terima kasih Aslimah sebagai moderator. Tutup dulu, saya akan menambahkan. Demikianlah pemaparan materi tentang pengelolaan kelas oleh Nur Halimah. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator moderator si Aslimah ya. Kemudian Nur Halimah sebagai penyaji, kemudian ada Sufia, ada Ahmad Naufal. Nah, di